secara keputusan MUI itu tidak diperkenankan seorang Muslim menyatakan Selamat Natal. Akidah seorang Muslim memandang bahwa Isa adalah seorang nabi, seorang manusia agung, tetapi keagungannya itu tidak sampai mencapai derajat Tuhan. Tidak mengucapkan itu, tidak menjadikan berkurangnya perintah Allah untuk berbuat baik kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Jadi kita berbuat baik kepada mereka itu diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah, jelas. Daripada mereka itu minta-minta, mereka lebih baik menjemput mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan menyajikan informasi-informasi yang mungkin Sobat Salman belum ketahui. Kalau untuk yang sudah mengetahuinya, mungkin bisa menjadi pengingat agar ilmu-ilmunya tetap melekat. Nah, di pertemuan Tanya Ustadz hari ini, tentunya saya tidak akan sendiri karena saya hanya pembawa acara. Di sini saya ditemani oleh seorang Ustadz yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan ke beliau. Hari ini saya ditemani oleh Ustadz Yayat Supriyatna. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustadz gitu di program Tanya Ustadz ini gitu. Baik, alhamdulillah. Gimana sekarang Ustadz kesibukan di akhir tahunnya? Ya, sibuk. Apa? Ya, sebagaimana biasanya. Kalau nggak sibuk, ya menyibukkan diri. Nah, ya kan kalau Desember gitu kan, bulan Desember kayak gini, mendekati akhir tahun biasanya pada liburan. Ustadz nggak ada ini itu untuk liburan? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah. Ya. Jadi ya tentu ada liburan keluarga lah. Ada. Nah, Desember itu ya identik lah dengan liburan dan ada hari besar perayaan suatu agama, di mana ya agama Kristen lah ya, yang saya ketahui. Nah, itu tuh ada hari Natal di Desember tuh. Dan kayaknya udah menjadi suatu hal yang sering gitu untuk dibahas oleh warga-warga Indonesia tentang bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal gitu, ya terutama untuk agama Islam sendiri ya gitu. Nah, jadi mungkin agar menjadi pengingat juga agar tidak terjadi kegaduhan gitu ya di kalangan masyarakat. Saya juga pengen nanyain gitu. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam gitu kan terhadap pengucapan Selamat Hari Natal gitu. Apakah itu emang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh Islam sendiri? Baik. Jadi ya mungkin ini ada beberapa sikap ya. Yang pertama ada kelompok Muslim yang nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena memang mereka tidak berinteraksi, ya, sehingga dia mungkin tidak banyak mengucapkan, bahkan tidak pernah mengucapkan karena tidak banyak berinteraksi dengan hari raya tertentu tersebut. Yang kedua adalah orang yang memang mungkin dia berinteraksi, entah karena teman sejawatnya, entah karena atasannya, entah karena mungkin anak buahnya, atau teman dekatnya, dan seterusnya. Ini juga ada mungkin yang memang dia dengan nyantai-nyantainya biasa mengikutinya, karena mungkin karena kebiasaan. Yang kedua, mungkin ada yang merasa galau terus, kan? Ini setiap Desember ini galau gitu. Nah, mungkin itu yang sasaran untuk menjadikan penjelasan ini paling tidak itu tidak terbawa galau terus sampai kapan gitu kan kita. Jadi harus diakhiri kegalauan, kegamangan di dalam bersikap. Nah, dalam hal ini memang tidak semua Muslim di Indonesia itu sepakat dalam satu kesimpulan ya, atau sepakat dalam satu keputusan.
secara keputusan MUI itu tidak diperkenankan seorang muslim menyatakan selamat Natal. Ya. Yang kedua, ada yang intelektual muslim yang terbiasa dengan sadar bahwa mereka mengucapkan sebagai warga negara. Nah, itu kan. Jadi memang ini yang menjadikan bisa jadi yang tadi galau, ya. Saya jadi galau. Jadi yang benar itu yang mana? Atau yang boleh atau tidak kan? Nah, itu yang menjadikan satu sikap yang harus kita ambil. Baik. Bagi yang mengharamkan, dan MUI itu jelas ya, sewaktu Buya Hamka itu mengharamkan pengumpatan Natal itu ya secara sadar dalam hari tertentu. Kalau secara tidak sadar atau dalam rangka bukan perayaan, itu kan rasanya hampir semua yang kerja itu banyak mengucapkan Natal kan. Maksudnya liburan Natal kan mengucapkan. Ya, kalau sekarang kan beda. Sekarang mungkin nggak ada yang ngadain, tapi Nataru karena liburannya disingkat dan tahun baru. Ya, nah itu tapi secara khusus dalam perayaan tertentu mengucapkan secara sadar. Nah ini kenapa dasarnya melarang? Karena prinsip mereka memandang sebagai ini sebuah prinsip akidah. Akidah seorang muslim memandang bahwa Isa adalah seorang nabi, seorang manusia agung, tetapi keagungannya itu tidak sampai mencapai derajat Tuhan. Jadi tetap aja beliau seorang nabi. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana beliau itu mengatakan bahwa ini Abdullah, berulang-ulang di surat Maryam itu menjelaskan secara terperinci tentang siapa beliau. Ya ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah ya, yang diberikan kitab kepadaku gitu kan. Nah, di sini menunjukkan kejelasan bahwa persepsi atau pandangan muslim, bukan persepsi, pandangan muslim, keyakinan muslim itu bahwa Isa adalah seorang hamba Allah. Isa adalah orang yang dimuliakan Allah dan dipilih sebagai nabi ya. Nah, kemudian karena itu maka ketika kita mengucapkan selamat kelahiran beliau, di mana mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa beliau itu adalah Tuhan. Ini yang jadi persoalan, gitu kan? Menjadi akidah. Kenapa orang melarangnya atau ulama melarangnya? Itu dikhawatirkan, yaitu jadi katanya dia tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan, tapi mengucapkan selamat kelahiran, kan jadi rancu. Ya, sehingga supaya ada ketidakrancuan, maka jelas saja secara akidah pandangan muslim itu jelas bahwa Isa adalah bukan Tuhan, ya, dia adalah hamba Allah, maka mengucapkan pengertian salam dalam pengertian pengakuan bahwa dia sebagai Tuhan, ya jelaslah itu dilarang dan itu masuk akal, ya, masuk akal. Kemudian juga dalil-dalil pemahaman tentang itu sangat kuat, ya, karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pandangan yang melarang, gitu kan. Nah, adapun pandangan yang membolehkan pada ayat yang sama, pada surat yang sama, yaitu Nabi Isa alaihissalam itu, ya. Kenapa? Karena katanya Nabi Isa di sana mengutakan salamun yauma wulidu, ucapan salam. Jadi dia sendiri, Nabi Isa sendiri mengucapkan salam kepada dirinya atas kelahirannya. Jadi salamun yauma wulidu. Bahkan yauma amutu, ketika aku hidup, ketika aku mati, dan yauma yub'atsu hayya, ketika aku dibangkitkan hidup. Nah, ini adalah gambaran bahwa bagi yang dia membolehkan, Nabi Isa aja dalam mengucapkan salam atas dirinya, bahwa dalam Al-Quran banyak salam-salam kepada Ibrahim, kepada nabi-nabi yang lain, kenapa tidak?
maka Muslim mengucapkan salam juga kepada Isa alaihissalam. Nah, itu juga logik, ya, masuk akal, ya, walaupun nanti yang membantah bahwa itu adalah bukan mengajarkan selamat Natal tadi, ya. Nah, tapi logik mengucapkan salam sebagai penghormatan terhadap para nabi, para rasul, yang itu semuanya adalah hamba-hamba Allah. Nah, menjadi persoalan itu ternyata kan tidak semua orang memahami seperti itu, memahami bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, adalah Nabi Allah. Tetapi tadi ada yang menganggap bahwa Nabi Isa dipertuhankan atau dijadikan Tuhan. Itu yang terus bermasalah sehingga menjadikan bimbang. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan pengucapan tersebut, nah, umat Muslim itu sebetulnya juga bukan yang non Muslim memperlakukan Nabi Isa itu ucapan salam itu juga tidak sama. Ada yang mengatakan bahwa itu bukan kepada Nabi Isa tapi kepada dewa. Nah, itu apalagi kan nanti, sehingga itu akan memperkeruh. Ini kita mengucapkan salam itu kepada Nabi Isa atau bukan, kan gitu. Sehingga ini yang memperkeruh, tambah bingung kita kan, tambah redup. Maka sebetulnya secara aman di dalam akidah, karena nanti ulama yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu strict di dalam pengucapan itu artinya membolehkan, tapi kemudian ada ulama yang membolehkan tersebut itu dengan memberikan catatan asal tidak mengganggu akidah. Nah, inilah yang ditindaklanjuti bagi orang yang melarangnya. Justru itulah karena mengganggu akidah, sehingga mereka akhirnya sepakat untuk tidak mengucapkannya. Nah, ini jadi dialektika ini cukup panjang dan hampir udah lama gitu kan. Sudah lama semenjak itu ya. Nah, itu tentang pengucapan salam. Jadi pada dasarnya secara fatwa MUI sendiri itu belum dicabut ya. Belum dicabut ya, sehingga itu menunjukkan secara strict kaitan dengan akidah bahwa mengucapkan selamat dengan pengertian bahwa itu adalah Tuhan, jelas-jelas lah. Itu bahkan nggak pakai dalil nakli pun itu logik, karena itu bukan Tuhan, pasti nggak boleh, gitu kan. Nah, persoalannya tadi yang menganggap bukan Tuhan, manusia biasa. Nah, itu yang menjadi kalau itu boleh dong. Nah, tapi ternyata dalam kebolehan itu pun mereka yang mengucapkan itu bukan ditujukan kepada Nabi Isa, tapi Tuhan tadi, dewa-dewa itu. Itulah yang akhirnya lebih kuat atau lebih aman kita itu tidak mengucapkan itu supaya selamat akidah gitu. Oh, berarti emang dari untuk MUI-nya memang tidak diperbolehkan untuk kata. Nah, tadi kan memang ya adanya perbedaan antar ulama tentang ya memperbolehkan atau tidaknya mengucapkan Natal ini gitu. Nah, kita sebagai orang awam gitu ya, yang mungkin ilmunya masih kurang, gimana gitu menyikapi perbedaan perbedaan antara ulama tentang pendapat ini? Tadi, jadi sebetulnya ulama yang membolehkan dengan memberikan catatan, misalkan tidak mengganggu akidah. Nah, itu adalah suatu warning, sebetulnya tidak lepas beliau membolehkan secara umum, secara massal, bahwa kenapa? Karena tadi bisa orang terjerat, kalau gitu ya sama aja dengan agama lain kan begitu ya. Nah, kalau yang jelas melarang itu jelas karena prinsipnya tadi dikhawatirkan itu akan merusak akidah atau membawa orang-orang terjerumus kepada pandangan yang tidak lurus tentang Nabi Isa. Maka sebetulnya kita sudah punya panduan siapa Nabi Isa. Jadi mengucapkan salam dalam pengertian salam kepada Nabi Isa dan salam kepada para nabi yang lain itu sesuatu hal yang sama saja ya. Dalam Islam itu dibolehkan, bukan dibolehkan, bahkan sebagaimana salam kepada nabi, salam itu semuanya para nabi itu sangat-sangat
mendapatkan salam dari Allah, bahkan dari malaikat, ya, sebagaimana sholawat dan salam. Nah, itu kan. Jadi satu hal yang sangat boleh dalam pengertian salam seperti manusia tadi. Nah, tapi kalau sudah berkaitan dengan interaksi agama, pasti pandangannya berbeda. Ya, pandangannya berbeda tentang objek yang diberikan kita salam itu siapa. Karena itu, ya, pilihan bagi kita yang lebih aman itu adalah ya tetap tidak mengucapkan dalam perayaan tertentu tadi. Itu. Saya tuh suka lihat orang-orang yang emang menggunakan mungkin dalil-dalil yang memperbolehkan pengucapan Natal gitu, sampai ke dengan tambahan dalilnya kayak ya kita kan harus toleransi bla bla bla, sampai ngemarahin yang bersikap tidak untuk mengucapkan gitu. Ya, itu tidak toleransi. Iya, itu gimana sih ngadepin orang-orang kayak Jadi gitu? memang ya kita harus toleran, betul. Iya. Ya, kita toleran. Toleransi dalam Muslim jelas lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu batasannya. Kita memiliki kewajiban menjalankan agama kita. Mereka punya tugas menjalankan agama mereka, persepsi mereka. Sehingga ketika diusik, itu pastilah itu yang terjadi bukan karena nalar, bukan karena kebenaran yang kita terima, tapi itu ada unsur sisi-sisi emosi, ya, sisi-sisi yang sifatnya ego, maka itu tidak akan tuntas, tidak akan tuntas. Sebetulnya, nah, perlu dicatat bahwa ini sekalipun, ya, kita selaku Muslim tidak mengucapkan Natal, Selamat Natal kepada non-Muslim misalkan, itu kita tidak berarti berkeyakinan mereka itu harus diperlakukan tidak baik, dan berarti bahwa orang yang tidak mengucapkan Selamat Natal orang-orang yang buruk, yang jelek, tidak, gitu kan? Bukan orang yang jahat, bukan. Ya, nah ini yang harus didudukan. Sebab apa? Ucapan itu tidak mengucapkan itu, tidak menjadikan berkurangnya perintah Allah untuk berbuat baik kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Jadi kita berbuat baik kepada mereka itu diperintahkan oleh Al-Qur'an. Oleh Allah jelas berbuat kepada sesama manusia, ya, bukan hanya kepada Muslim saja, kepada siapapun, ya. Nah, itu jelas bahwa Al-Qur'an itu mengajarkan seperti itu. Nah, itu toleransinya. Ya, sehingga kata moderasi, toleransi yang kadang-kadang memang banyak penumpangnya. Ya, banyak penumpangnya. Dalam Islam ada moderasi itu yang sangat bagus. Yaitu ada tidak ifrat wa tafrit, tidak mengurang-urangi, tidak melebih-lebihkan dalam perintah agama, mendudukan sesuatu dengan pada tempatnya. Nanti kata moderat ada kaitan dengan adil, dengan tawasud. Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menurut agama tidak tepat, ya kita tidak tempatkan itu sebagai sesuatu yang tepat, dan sebaliknya kan gitu. Nah, ini adalah moderasi, toleransi dan sebagainya. Jadi bahkan idealnya, ya, bukan hanya kata-kata mengucapkan itu yang dipersoalkan kan sekarang itu. Bahkan sesama Muslim sama juga. Kita mengucapkan salam kepada seorang Muslim. Assalamualaikum. Apa makna salam? Kedamaian, ya, kenyamanan, keselamatan. Tapi dengan membuat objek yang kita ucapkan salam itu penuh ketakutan, penuh intimidasi. Hakikatnya tidak mengucapkan salam. Ya, tidak mengucapkan salam. Jadi salam itu ya seluruhnya, selain doa, ya juga ada perhatian bahwa kita punya kepedulian terhadap. Nah, sebagaimana kita tidak mengucapkan kepada non-Muslim misalkan selamat, tetapi kita punya kepedulian di dalam hal misalkan tentang bermuamalah,
tentang misalkan kita membantu berkaitan dengan ekonomi ketika memang terjatuh butuh bantuan, itu kan menjadikan satu kewajiban muslim terhadap umat manusia. Nah, ini yang jangan kadang-kadang ini tidak didudukan dengan tepat itu, sehingga orang menganggap kita tidak melakukan itu adalah sesuatu yang menunjukkan tidak toleran tadi, tidak mau berbuat baik. Itu keliru. Bahkan kita bisa jauh lebih baik, bukan sekedar ucapan kata tersebut, ya. Nah, ini. Nah, ya cukup pelik ya mungkin ya berbicara tentang perbedaan agama dan semacamnya. Tapi dari agama Islam sendiri gitu, ada nggak sih prinsip-prinsip yang emang bisa ngebimbing umat Muslim untuk ya saling untuk menjaga hubungan baik dengan non-Muslim gitu dalam konteks hari raya mungkin misalnya? Jadi ya sebenarnya perbuatan baik kan bukan dibatasi dengan hari raya. Terlalu naif sekali. Ya, terlalu naif. Perbuatan baik harus dibatasi dengan hari raya. Ketika orang kebutuhan itu bukan hari raya, nunggu setahun dulu kita berbuat baik, nunggu setahun dulu buat toleransi, terlalu naif gitu kan. Ya itu yang harus dibongkar. Ya harus kita, bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada non-Muslim itu, ya, kepada orang Yahudi misalkan yang menyakitinya, itu kan jelas sebagai figur teladan, tuntunan, bimbingan bagi orang Muslim itu berbuat baik kepada non-Muslim, tidak hanya terbatas hari raya, ya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Bahkan saya ingin setback ke belakang, ya, kaitan dengan zaman jahiliyah, gitu kan? Zaman jahiliyah yang dikenal dengan zaman keterbelakangan, zaman kebodohan, zaman kebengisan. Tetapi apakah betul-betul semua orangnya bengis, bodoh seperti itu? Nah, kita perhatikan. Ternyata ada satu nilai yang sangat baik bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Yaitu surat Quraisy, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy." Jadi kebiasaan Quraisy itu, kaum Quraisy adalah rihlat asyita'i was-shaib. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin maupun di musim panas, ya. Kemudian rihlat asyita'i faliya'budu ditindaklanjuti dengan maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait, ya. Faliya'budu Rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan ini, Tuhan Baitullah, yakni Allah, ya. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum khauf. Karena Allah yang telah memberikan mereka memberi makan dari rasa lapar dan memberikan aman dari rasa takut. Sepintas ayat itu tidak menarik, tidak spesial. Apa yang spesial dari ayat ini? Tapi ketika ditelusuri misalkan tafsir asbabun nuzul tentang ayat itu, bahwa ternyata ada kebiasaan orang Arab, Quraisy pada saat itu, kalau mereka lapar, mereka kekurangan sandang pangan papan, ya, daripada mereka itu minta-minta, mereka lebih baik menjemput mati. Kemana mereka pergi? Ke gurun, bertenda di bawah keluarganya, menjemput mati selaparnya, daripada harus minta-minta ngemis. Ini zaman jahiliyah katanya. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kedengaranlah oleh cucu buyutnya Rasulullah SAW, zaman Hashim. Oleh Hashim itu kedengaran, kemudian apa yang terjadi? Ada inisiatif bahwa mereka jangan sampai mati dalam keadaan lapar. Tapi apa? Coba mereka ajak bisnis, tijarah. Musim dingin, musim panas, terus mereka diajak bisnis. Akibatnya, mereka tidak ngemis. Mereka juga bisa menjaga marwahnya. Mereka juga bisa mempertahankan hidupnya. Bahkan mereka bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Dahsyat nggak itu zaman jahiliyah? Itu katanya zaman jahiliyah. Nah, kemudian kan itulah yang terus dipelihara dalam Islam, bahwa Islam itu beribadah kepada Allah, baik kepada sesama.
tidak melihat agama. Ya, kalau dia butuh bantu. Kan? Nah, ini yang terus terjaga. Dari itulah Islam jadi tegak. Ya. Tetapi ketika kemudian Muslim tidak peduli terhadap seluruh manusia, jangankan seluruh manusia, misal terhadap manusia yang semuslim pun, misalkan zolim, tidak care, misalkan, jangankan membantu, gitu kan? Nah, ini adalah satu pandangan yang luar biasa, toleransi, moderasi, semuanya itu sudah nyata, ya, sudah nyata. Sehingga dengan demikian menjadilah satu pandangan yang jelas bagi Muslim itu tidak kaku, tidak rigid untuk bermuamalah dengan siapapun, agamanya apapun, ya, dan tidaklah menjadikan satu persoalan sulit dengan tidak mengucapkan apa yang memang disepakati ulama, misalkan tidak mengucapkan kemudian jadi muamalah menjadi terganggu, tidak, gitu kan. Nah, ini adalah satu nilai pandangan yang sangat bagus sekali, bagaimana toleransi, kemudian berbuat baik kepada agama itu jelas, tuntunannya itu sangat jelas. Kalau kita mau baca Al-Quran, kedua adalah mau contoh teladan Rasul, ya. Nah kan bercerita-cerita itu, kisah-kisah itu betapa banyak tersiar di dalam hadis-hadis Rasul, ya, begitu. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Sebenarnya apakah ada ruang gitu untuk kita berdialog dan atau diskusi antara Muslim dan non-Muslim gitu, yang dimana yang membicarakan konteksnya perayaan agama gitu, dan bagaimana hal ini dapat menciptakan pemahaman dan saling menghormati. Ya, jadi tadi dasarnya adalah lakum dinukum waliyadin, ya, itu jelas. Turunannya kita tidak saling mengganggu, ya, tidak saling mengganggu. Misalnya orang merayakan ini kita serbu, wah itu kan tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan di dalam Islam, apalagi dalam aturan negara, itu kan, karena itu membuat ketidakamanan atau ketertiban umum, ya. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya akidah, keyakinan, itu sangat-sangat tidak mungkin dibuka ruang dialog, karena itu udah diyakini, nggak bisa, ya, diyakini. Kecuali mereka menginginkan atau dua belah pihak menginginkan, tapi walhasil karena sesuatu yang berbeda tidak mungkin disamakan, hasil-hasilnya pasti tidak sama, gitu kan, gitu. Sehingga konsep tentang menyamakan semua agama itu suatu hal yang suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin sekali. Semua agama benar. Kalau begitu tidak boleh ada masjid, tidak ada boleh gereja, tidak ada kuil, karena semuanya sama, ya udah nggak usah pakai ibadah. Karena beda-beda tempat ibadah udah menunjukkan bahwa jelas perbedaannya, ya. Nah, karena berbeda ya sudah kita ketahui bahwa itu adalah berbeda, disama-samakan nggak mungkin sama, ya. Kemudian apakah ada ruang? Banyak ruang dialog, ruang kerjasama, ruang muamalah. Sebetulnya saya lihat ada perkembangan dulu beberapa tahun yang lalu kan, itu ada perkembangan bagus tentang lintas agama, gerakan lintas agama. Apa yang diusung, misalkan menangani korupsi. Nah itu jelas, ya kan, bahwa korupsi itu adalah yang merusak bangsa ini, merusak kemanusiaan, gitu kan. Nah, dan terlebih lagi sekarang misalkan indeks korupsi kita itu tinggi kan. Nah, padahal kita beragama. Itu yang harus didialogkan gitu. Mau agama pun apakah boleh? Nah, itu harus didialogkan ruang ini. Bersepakat untuk memerangi korupsi misalkan. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan dan sangat berenergi. Kenapa? Karena tadi kemanusiaannya dapat, ya. Nah, sebagaimana di dalam yang sejarah tadi bahwa jangan sampai manusia kelaparan, manusia hilang, ya, tidak punya hak hidup, gitu kan. Nah, sebab kalau mereka bisa hidup dalam keadaan terpenuhi
dengan ilmu dan sebagainya itu informasi-informasi tentang kebenaran itu akan meningkat dengan kedewasaan berpikirnya, ya. Dengan terus kita saling berdialog, inilah Islam yang benar, yang dipandang benar, menurut kita itu mereka benar, itu punya pandangan yang sama-sama, ya itu tidak bisa disamakan pandangannya, tapi perbedaannya jelas kita ambil titik terangnya. Nah, itu jadi ruang dialog dalam membantas korupsi, ruang dialog dalam mengangkat mempersempit kemiskinan, ya, ruang dialog dalam hal muamalah lah, meningkatkan taraf hidup orang banyak, itu yang sangat-sangat memungkinkan dan bisa energi dan real, nyata, ya. Tapi kalau sekedar formalitas itu, maaf kan sempat terjadi itu ada di medsos itu kan, kalau toleransi dibikin lipstick, ya. Hanya sekedar pengucapan begitu, akhirnya apa yang terjadi itu terseret kepada dukung-mendukung agama tertentu karena ada maunya. Misalkan dukung ini untuk apa? Dapat uang. Nah itu kan jadi nggak bagus. Toleransi yang dipaksakan, yang tidak natural, yang tidak akhirnya ujung-ujungnya itu bukan karena toleransi, karena keuntungan sesaat, karena tadi hal-hal yang remeh-temeh lah, yang tidak justru menjalin kerukunan, ya begitu. Jadi itu yang mendasar menurut saya. Jadi banyak ruang-ruang dialog, ya. Nah ada dulu tokoh non Muslim juga yang mengatakan sangat bagus bahwa memang perbedaan antara agama itu sangat-sangat kentara pasti ada. Yang bisa didialogkan, tapi yang penting jangan diperuncing akar persoalan. Nah itu karena peruncing ya saking akan tajam. Jadi tidak, walaupun sekarang sudah banyak secara terbuka bagaimana debat. Nah, itu banyak ya. Cuma kalau debat itu kan jelas menang kalah. Kalau dialog ada ada keinginan untuk duduk bersama, dan itu tidak mungkin kalau dalam hal kaitan dengan akidah, karena masing-masing itu sebagaimana dulu Menteri Agama, masih ingat Pak Profesor Mukti Ali itu yang saya ingat, bahwa itu tidak mungkin dilakukan itu karena salah satu dari itunya adalah agama itu memuat ego. Jadi kalau sudah ego ya sekalipun menurut orang lain salah terkadang gitu kan. Nah, sejatinya kita beragama bukan sekedar ego, tapi juga ada dukungan-dukungan nalar kita, dukungan-dukungan dalil-dalil penguat kita, kan begitu. Tetapi didialogkan itu tidak memungkinkan. Tapi kalau dialog dalam bidang-bidang muamalah seperti tadi ya, yang justru yang saya kentara, yaitu basmi korupsi, ya, bagaimana memperkecil tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, itu udah pendidikan itu menunjukkan satu hal yang memungkinkan, dan ada model-model. Saya lihat banyak ormas-ormas yang salah satu ormas yang model itu sangat bagus gitu kan, tanpa harus pindah-pindah agama sebagainya, tapi mereka bisa bersama-sama di dalam menikmati pendidikan, menikmati kesejahteraan. Nah itu yang menjadi ruang dialog yang memungkinkan dan sangat dibutuhkan gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas informasi dan ilmu-ilmu barunya yang ya bagi saya sendiri itu banyak hal-hal baru yang bisa saya dapatkan gitu. Nah, sobat Salman semua, seperti yang tadi sudah banyak Ustadz Yayat jelaskan gitu. Pada intinya di dalam aturan MUI sendiri ternyata ya mengucapkan Selamat Natal tuh ya tidak diperbolehkan karena ditakutkannya mengganggu akidah. Nah, sebagai bentuk toleransi kita terhadap teman-teman kita yang non-Muslim, ya kita bisa tetap menjaga mereka agar tidak terganggu ibadahnya gitu kan. Atau kalau misalnya emang ada yang bisa dibantu gitu, kayak ya ngangkutin barang mungkin ya kita bantu lah gitu. Intinya tetap menjaga kedamaian, tetap rukun gitu, dan tetap menjaga persatuan gitu. Jangan sampai terhasut sama orang-orang yang ingin kerusuhan dan semacamnya. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah menonton Tanya Ustadz episode hari ini. Mungkin kita kembali di episode selanjutnya. Sebelum saya tutup,
Terima kasih Ustadz atas semua informasinya. Baik, sama-sama. Semoga Ustadz selalu sehat dan bisa Amin. memberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Amin. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.